Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ken, hari ini kita bahas sesuatu yang semua orang pakai, tapi sering gak ada yang mau ngurusin. Tapi santai aja, ini bukan kayak kuliah ekonomi yang bikin ngantuk buat. Halo Sobat Ekonomikal, kenalin nama aku Enda dan sampingku. Aku Niken, hari ini kita bahas sesuatu yang semua orang pakai, tapi sering gak ada yang mau ngurusin. Ya, kita ngomongin soal barang publik dan sumber daya milik bersama, tapi santai aja, ini bukan kayak kuliah ekonomi yang bikin ngantuk buat kalian. Dan tentu aja, kita gak sendiri hari ini. Udah hadir 5 teman kita yang siap sharing pengalaman dan pendapat mereka. Halo Poppy, Umi, Putri, Ida, dan Hanif. Hai. Oke gengs, kita mulai dari barang publik nih. Niken, kamu jelasin dong apa sih barang publik secara gampang? Oke, jadi barang publik itu pada dasarnya barang atau layanan yang bisa dipakai bareng sama semua orang tanpa ada yang bisa larang. Misalnya lampu jalan di kampus kita. Semua orang bisa nikmatin penerangannya kapan aja tanpa harus bayar atau izin ke siapa-siapa. Nah, yang bikin unik, barang publik ini nggak bikin hak orang lain berkurang walaupun dipakai banyak orang sekaligus. Jadi kayak bonus buat kita semua. Iya bener banget, jadi barang publik itu sifatnya non-excludable, artinya nggak mungkin buat kita ngelarang orang buat nikmatin. Selain itu sifatnya juga non-reverse. Jadi kalau misalnya aku lagi pakai barang itu, kalian juga tetap bisa pakai tanpa ada yang berkurang dari apa yang aku pakai. Contohnya kayak wifi gratis di kampus yang bisa dipakai rame-rame tanpa takut kuota kita habis karena dipakai orang lain. Kalau gue tambah ya, barang publik ini penting banget buat kesehatan kita. Karena fasilitas kayak taman kota, udara bersih, penerangan jalan dan lain-lain itu jadi penopang aktivitas masyarakat yang nggak bisa dipisahkan. Tapi kadang orang juga suka lupa kalau fasilitas ini nggak cuma buat dia doang, tapi buat semua. Jadi ya harus dijaga bareng-bareng, tetap manfaatin secara maksimal. Nah, aku tambahin nih, barang publik itu biasanya dikelola sama pemerintah atau lembaga tertentu biar semua orang dapat manfaatnya gitu kan. Kadang kalau nggak ada pengelolaan yang baik, barang publik juga jadi rusak atau nggak berfungsi, dan ini bakal merugikan orang. Contohnya taman bermain yang kotor, padahal taman itu untuk warga atau masyarakat sekitar lah ya. Betul banget, barang publik juga biasanya nggak bikin orang jadi kehilangan hak atau aksesnya cuma karena orang lain juga pakai. Contohnya kayak layanan pemadam kebakaran atau ambulan yang tersedia buat semua orang. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau misalnya ada yang butuh. Jadi barang publik itu semacam layanan gratis yang bisa bikin kita hidup kita lebih mudah. Tapi kadang nih ya, nggak semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu dengan publik. Ada juga yang sifatnya itu terbatas, atau cuma bisa dipakai oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Kayak ruang kelas atau laboratorium itu kita harus booking dulu biar A few moments later. buat makainya gitu. Terus jadi penting buat kita itu ngerti perbedaan ini biar nggak ada salah paham dan bisa menjaga fasilitas yang disediakan dengan benar dan baik. Oke, lanjut kita bahas sumber daya milik bersama. Poppy, kamu jelasin dong bedanya sama barang publik itu apa? Oke, kalau sumber daya milik bersama itu sebenarnya milik barang publik yang bisa dipakai bareng-bareng nih ya. Tapi ada satu perbedaan utama, yaitu sifatnya revolves, ya itulah maksudnya.
Jadi kalau misalnya satu barang dipakai, jumlah atau kualitas sumber daya itu bakal berkurang. Buat A few moments later. orang lain. Contohnya itu sumur umum di kos-kosan. Kalau kita ambil airnya nih, kebanyakan kan teman kita bisa kekurangan ya, atau kan air keran itu kan ambil air keran kebanyakan juga Mubazir. Iya, mubazir. Otomatis nggak kepakai semua juga kan. Ini seperti itu. Kalau gue nambahin ya, sumber daya milik bersama ini sifatnya unexploitable, artinya susah banget buat ngehalangin orang buat pakai. Tapi karena sifatnya revolvers tadi sering muncul masalah kayak rebutan pemakaian, berlebihan, bahkan perusakan sumber daya. Ya, ini yang sering disebut fenomena tragedy of the commons atau tragedi bersama. Kalau nggak ada kesadaran atau aturan yang jelas buat ngatur pemakaian, sumber daya milik bersama bisa cepat habis atau rusak. Misalnya, ruang belajar dengan kursi terbatas, kalau nggak ada jadwal atau aturan, bisa rebutan sampai nggak nyaman buat dipakai. Betul, dan di lingkungan yang lebih besar, contohnya sumber daya milik bersama, juga kayak hutan, sungai, atau padang rumput yang dipakai bareng sama masyarakat sekitar. Kalau nggak dijaga dengan baik, bisa terjadi penebangan liar, pencemaran, atau overfishing yang bikin sumber daya ini rusak parah. Nah, dari situ penting banget buat kita nih ya, punya peraturan yang jelas dan rasa tanggung jawab bersama. Kalau masing-masing orang sadar buat nggak pakai berlebihan dan jaga barang, sumber daya ini bisa awet, terus juga tetap bisa dinikmati banyak orang buat masa yang akan datang. Kalau gue tambahin, sering banget masalah sumber daya milik bersama itu muncul karena orang mikir, gue pakai dikit aja nggak apa-apa. Tapi kalau semua mikir gitu, akhirnya yang rugi malah semua. Jadi penting banget edukasi dan kesadaran biar nggak semua mikirin diri sendiri. Intinya gini deh, walaupun barang publik dan sumber daya milik bersama itu gratis diakses, bukan berarti kita bisa asal pakai tanpa mikir panjang. Mulai aja dari hal kecil, buang sampah di tempatnya, hemat air, atau kasih tahu temen kalau dia nyampah sembarangan. Nah, bikin aturan bareng di lingkungan sekitar juga bisa bantu banget loh. Jangan nunggu dunia berubah, kalau kitanya sendiri juga udah gerak. Bener, kalau kita jaga sama-sama, hasilnya juga bakal dinikmatin rame-rame. Oke deh, segitu dulu obrolan kita hari ini. Makasih banyak buat yang udah sharing dan yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow podcast Ekonomikal dan subscribe YouTube kita, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga barang publik dan sumber daya bareng-bareng ya. Bye semuanya. A few moments later.